Nah, serangga ini memiliki hormon diuretik yang meningkatkan ekskresi, hormon diuretik yang meningkatkan pengeluaran, pelepasan, pembuangan volume air yang tinggi dalam tubuh serangga tersebut. Serangga penghisap darah misalnya itu mengeluarkan hormon diuretik segera setelah setiap makan darah. Nyamuk ya contohnya serangga pemakan darah. Jadi dia begitu menghisap darah, maka serangga tersebut segera mengeluarkan hormon diuretik agar segera setiap makan maaf ini ada terganggu ini. Jadi beberapa serangga penghisap darah mengeluarkan hormon diuretik segera setelah setiap makan darah. Begitu makan darah, maka segera dihasilkan hormon diuretik. Mengapa? Karena memang hormon-hormon ini diperlukan untuk mendorong, untuk memantik, memacu terjadinya pembuangan sebagian besar air dalam darah tersebut dengan lebih cepat lagi. Jadi banyak darah yang masuk karena dihisap, ya harus banyak juga cairan darahnya yang harus dikeluarkan. Sehingga memusatkan, sehingga membuat lebih kental, lebih konsentrasi zat yang diperlukannya lebih tinggi, sehingga memusatkan bagian bergizi dari makanan, ya makanan tersebut misalnya protein darah ya, jadi protein darahnya tidak dikeluarkan, tapi air ya, air darahnya, plasma darahnya yang dikeluarkan. Sehingga protein darah yang memang diperlukan oleh setiap sel serangga itu bisa masuk ke dalam usus serangga tersebut. Itu salah satu contoh kerumitan yang khas ya, kerumitan yang berbeda dengan kerumitan pada organ vertebrata yang memang sudah memiliki organ-organ khusus ya, yang terkait dengan ekskresi. Kemudian sistem endokrin serangga juga berperan penting, terutama bekerja untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan. Ya, perkembangan serangga Anda tahu ya berbeda dengan perkembangan pada hewan vertebrata. Di mana hewan vertebrata dari sejak apakah itu menetas dari telur, apakah itu dilahirkan, itu sudah bentuk wujudnya seperti wujud dewasa dalam bentuk yang kecil. Sedangkan serangga kan bentuk tubuhnya berubah-ubah dari sejak telur, kemudian ada yang menjadi larva, menjadi kepompong, baru menjadi metamorfosisnya sempurna atau tidak sempurna. Jadi perkembangannya itu karena terkait ada perubahan-perubahan bentuk dari mulai kecil sampai dewasa. Jadi sistem endokrin serangga ada kerumitan tersendiri karena harus memiliki kemampuan mengendalikan, mengontrol, mengatur pertumbuhan dan perkembangan serangga. Mengapa? Karena serangga memiliki ciri utama, yaitu ciri utamanya sudah kita diskusikan minggu yang lalu, memiliki kerangka luar. Bayangkan kalau kerangka luar itu kalau tidak, sementara serangga itu harus tumbuh membesar, kalau kerangka luarnya itu nggak diatur, kan kerangka itu kaku. Sementara besar kalau ada kerangka di bawah kan akan terbatasi pertumbuhannya oleh kerangka luar. Oleh karena itu kerangka luar itu harus sering diganti-ganti gitu, atau sering berubah. Agar serangga tumbuh, ia harus secara berkala, secara rutin, secara periodik dalam waktu-waktu tertentu melepaskan kerangka luarnya dan menghasilkan yang lebih besar, menghasilkan lebih besar dan lebih besar lagi untuk menyesuaikan pertumbuhan serangga tersebut. Proses pelepasan kerangka luar ini kita sudah mengenal ya, dalam tugas Anda juga sudah diketahui. Proses pelepasan kerangka luar ini disebut sebagai molting atau ekdisis. Bisa juga disebut sebagai proses
merontokkan kutikula, ya, merontokkan kutikula, proses pelepasan atau merontokkan kutikula yang disebut molting atau ekdisis. Kehidupan serangga juga terdiri dari serangkaian langkah-langkah yang berbeda. Tumbuh diikuti dengan berganti kulit. Lalu kemudian tumbuh lagi dengan banyak diikuti dengan proses ganti kulit berikutnya. Dan seterusnya. Sampai batas tertentu yang kemudian tidak ada lagi pergantian kulit. Tetapi ada perubahan struktur tubuh berikutnya. Ya, saya kira ini sudah diketahui ya, tapi di sini kita lebih menukik pada fisiologinya saja. Serangga biasanya mengalami perubahan bentuk luar saat mereka berkembang dari individu muda menjadi individu dewasa. Namun kerangka luar yang kaku tidak dapat berubah bentuk di antara fase molting ke molting berikutnya. Ini berarti bahwa semua perubahan bentuk eksternal atau luar dalam kehidupan serangga harus terjadi selama molting. Maka dengan cara inilah, dengan cara perubahan bentuk eksternal itulah proses molting berhubungan erat dengan pertumbuhan dan perkembangan morfologi atau perkembangan bentuk. Tidak ada pertumbuhan tanpa molting, intinya begitu ya pada serangga. Tidak mungkin ada pertumbuhan tanpa terjadinya molting atau proses pelepasan kerangka luar yang diiringi juga dengan perkembangan bentuk tubuh berikutnya dan bentuk perubahan-perubahan internal tubuhnya juga. Kan setelah tidak ada lagi pergantian kulit, nanti kan ada satu fase dia menjadi bentuk yang khas pada serangga, apa? Yaitu dalam bentuk pupa atau dalam kepompong. Jadi di situ serangga mulai memasuki fase istirahat, tetapi selama istirahat itu terjadi perubahan-perubahan di dalam internal tubuhnya. Sampai suatu saat terbentuklah tubuh yang kemudian menjadi tubuh yang beda ya sekali dengan ketika ulat. Misalnya nanti ada dicontohkan bagaimana perubahan bentuk tubuh dari ulat menjadi kupu-kupu atau ngengat sutra. Nah, sebelumnya perlu dipahami dulu bahwa sebetulnya seperti tadi saya sampaikan, kalau kita lihat dari secara evolusioner sebetulnya ada hubungan evolusioner antara sistem neuroendokrin, neurosaraf, sistem saraf neuroendokrin serangga. Neuro pasti itu guys saraf, endokrin hormon. Jadi organ khusus yang berperan di satu sisi dia berperan atau menjadi bagian dari saraf, di sisi yang lain juga dia berkaitan dengan hormon, maka disebutnya neuroendokrin. Hubungan evolusioner antara sistem neuroendokrin serangga dan manusia ini langsung contohnya pada manusia sebagai vertebrata karena kita paling sempurna ya sebagai hewan vertebrata. Struktur endokrin atau struktur yang berkaitan dengan kelenjar hormon homolog adalah sel neurosekretori. Struktur endokrin homolog itu ya ada keserupaan adalah sel neurosekretori atau NSC, sel neurosekretori. NSC ini pada otak ya. Ini otak serangga. Ini adalah otak serangga. Dan pada otak serangga terdapat sel-sel neurosekretori di otak serangga. Dan kalau kita lihat ke manusia, otak manusia juga memiliki sel-sel neurosekretori. Ya di sini ya mirip ya ada struktur sel-sel neurosekretori pada otak manusia. Jadi ini pada otak serangga dan ini pada otak manusia. Jadi ada kemiripan. Dan kita mengenalkan struktur neurosekretori pada vertebrata termasuk manusia, kita sudah mengetahui itu adalah hipotalamus. Pada manusia itu ada
bagian otak yang disebut hipotalamus yang berhubungan erat dan bahkan mengatur, mengendalikan hipofisa atau master gland. Master gland itu kelenjar hormon murni yang merupakan master gland itu atau sebagai kelenjar hormonal yang masternya kepalanya, dia mengatur kelenjar hormon yang lain-lainnya di seluruh tubuh. Oke, jadi ada kesamaan, ada homologi antara sel neurosekretori pada serangga dengan sel neurosekretori pada mamalia yang kita mengenalnya sebagai hipotalamus pada mamalia ya. Kita tidak menyebut hipotalamus pada serangga ya, tapi strukturnya homolog sama, yaitu berupa sel-sel neurosekretori. Di sini berhubungan dengan sel-sel neurosekretori ini dihubungkan dengan struktur yang langsung ya, bukan hubungan dengan darah ya. Kalau hormon kan mengeluarkan senyawa kimianya ke dalam saluran darah ya, ke dalam pembuluh darah. Dan kalau darah pada serangga dari pembuluh darah langsung ke pembuluh darah terbuka ya. Bukan pembuluh darah terbuka. Maksudnya dari pembuluh darah tertutup langsung menyebar ke dalam tubuh jaringan serangga. Nah, tapi ada kesamaan di sini sel-sel neurosekretori ini. Ya. Ada hipotalamus kan sel-sel neurosekretori ini merupakan ujung akson yang hipofisa, ya. Hipofisis, nah, hipofisis anterior maupun hipofisis posterior. Ya. Nah, ini hipofisis. Pada hipofisis kita juga mengenal ada istilah adenohipofisis dan posterior ya, hipofisis belakang dan hipofisis depan. Ini juga sama ya, cuman ini strukturnya seperti ini, seolah-olah masih dua kelihatannya. Ada dua. Oke, jadi sel-sel neurosekretori berhubungan melalui mekanisme neurohormon ya, berhubungan dengan organ neurohemal yang dikenal sebagai corpora cardiaca. Ini neurohemal sebagai corpora cardiaca, dan pada corpora cardiaca juga berhubungan dengan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ya yang disebut corpora alata. Ya, corpora cardiaca itu menghasilkan neuropeptida ya. Itu semacam apa zat ya, neurat yang berkaitan dengan sistem saraf ya. Kalau di sistem saraf kan kita mengenal ada istilah asetilkolin ya. Ya, asetilkolin senyawa kimia yang menjadi penghubung antara satu sel saraf dengan sel saraf berikutnya yang dilepaskan pada sinaps ya. Itu sama ya. Neuropeptida ini itu. Neuropeptida, jadi senyawa yang berkaitan dengan sistem saraf, dilepaskan oleh sistem saraf. Kalau hormon kan senyawa kimia yang dilepaskan oleh kelenjar hormon. Kalau asetilkolin pada sistem saraf itu senyawa kimia yang dilepaskan oleh sistem saraf. Nah, oke. Jadi pada manusia juga sama ya. Jadi kalau organ neurohemal, corpora cardiaca pada serangga. Corpora cardiaca ini pada serangga itu adalah organ neurohemal. Hemal itu kan hem itu darah ya. Saraf yang berhubungan dengan peredaran darah gitu, neurohemal. Kalau neurosekresi adalah sekret-sekret yang dihasilkan oleh saraf neurosekresi. Sel neurosekretori adalah zat-zat yang disekresikan oleh sel saraf. Sedangkan neurohemal adalah senyawa yang berkaitan dengan sistem saraf yang berhubungan dengan hemal. Kalau pada serangga kan hemolim. Organ, nah ini organ neurohemal, yaitu organ neurohemal. Kalau pada serangga disebutnya corpora cardiaca pada serangga, corpora cardiaca pada serangga, ya, dan neurohipofisis
neurohipofisis, dan kelenjar endokrin, corpora allata, ya, corpora allata, kelenjar endokrin, corpora allata pada serangga, dan adenohipofisis pada mamalia. Adenohipofisis mamalia ini. Jadi ini ada keserupaan ya, ada keserupaan secara homologi. Homologi itu bukan sama persis, homologi itu kesamaan anatomi, morfologi, tetapi tidak sama persis, tetapi memiliki fungsi yang sama. Fungsi baik pada serangga maupun pada mamalia itu sama. Seperti itu ya. Kita ke manusia dulu misalnya ya. Jadi ini sel-sel neurosekretori berhubungan dengan apa? Organ neurohemal melalui neurohipofisis, ya. Melalui neurohipofisis. Kalau di manusia itu juga menghasilkan diuretik, myogenik, menghasilkan oksitosin, menghasilkan vasopresin. Ya. Kemudian kita kenal sebagai kelenjar endokrin, ya, kelenjar endokrin pada manusia itu adalah hipofisis, ya, hipofisis. Nah, seperti itu, hipofisis adalah merupakan kelenjar master gland. Dan ini menghasilkan hormon, ya, kelenjar hipofisis memang menghasilkan hormon endokrin yang semuanya adalah mengandung protein dan berpengaruh terhadap kelenjar-kelenjar yang lainnya. Jadi mempengaruhi kelenjar-kelenjar hormon yang lainnya, yaitu berpengaruh dalam hal somatotropi, ya, mempengaruhi tubuh, sel-sel tubuh. Kemudian gonadotropik mempengaruhi kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kalau pada wanita disebut ovarium, sedangkan pada laki-laki gonadotropiknya adalah testis. Kemudian hipofisis juga menghasilkan semua hormon berprotein terhadap kelenjar adrenal, ya, kelenjar adrenal korteks yang menghasilkan adrenokortikotropik. Kemudian menghasilkan tireotropik, luteinizing, dan prolaktin. Kita tahu prolaktin adalah hormon yang dihasilkan untuk merangsang susu. Nah, di serangga juga sama ya, kelenjar ini menghasilkan kelenjarnya, yaitu kelenjar endokrin yang kita kenal sebagai corpora allata. Jadi masih disebutnya corpora allata, tapi fungsinya adalah sebagai kelenjar. Kalau di sini kan hipofisis ya, sedangkan pada serangga masih kelenjar endokrinnya disebut sebagai corpora allata. Dan corpora allata ini atau kelenjar endokrin pada serangga ini menghasilkan hormon juvenil atau hormon remaja. Hormon remaja itu hormon yang mempertahankan serangga tetap remaja, tetap remaja ya, juvenil. Jadi kalau hormon remajanya banyak, maka pertumbuhan serangga tidak terjadi stagnan. Tapi kalau hormon juvenilnya berkurang, maka hormon epdison yang berperan, yaitu hormon epdison akan memacu terjadinya pertumbuhan dan perkembangan. Oke, kita lanjut. Sistem endokrin seperti halnya pada hewan lainnya, hormon itu menyebabkan perubahan besar pada sel-sel yang menjadi targetnya. Yang sel yang menjadi targetnya tentu adalah sel-sel yang memiliki reseptor terhadap hormon-hormon tertentu. Jadi tidak semua sel pada tubuh serangga karena adanya hormon apapun. Jadi setiap sel memiliki reseptor khusus terhadap jenis hormon khusus agar sel tersebut mengalami perubahan setelah dirangsang oleh adanya hormon tersebut. Efek dari hormon itu adalah sebagaimana juga pada hormon
vertebrata, yaitu dapat bersifat sebagai stimulator atau merangsang dan juga memiliki pengaruh menghambat, tergantung dari fungsinya, apakah merangsang atau menghambat. Dan juga tergantung pada konsentrasi di dalam tubuhnya, karena merangsang atau menghambat dari pengaruh hormon itu karena ada efek timbal balik, ya, timbal balik feedback negatif, ya. Ada feedback positif, ada feedback negatif. Kita sudah belajar di fisiologi hewan, feedback negatif artinya makin besar hormon dihasilkan terdapat di dalam darah, maka jumlah konsentrasi yang tinggi itu justru akan mempengaruhi kelenjar yang menghasilkan hormon tadi untuk menurunkan aktivitasnya, untuk menurunkan produksinya. Itu adalah feedback negatif. Makin besar hormon di dalam darah yang dihasilkan oleh kelenjar itu menyebabkan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar itu menjadi berkurang. Kalau feedback positif kan makin banyak hormon dihasilkan suatu kelenjar yang ada di dalam darah, menyebabkan si kelenjar tadi makin banyak lagi menghasilkan hormon tersebut. Ada memang peristiwa seperti itu, tapi kecil dan itu sangat spesifik. Kemudian terkait dengan sel penghasil hormon pada serangga. Ada 4 kategori sel yang menghasilkan hormon pada serangga, yaitu sel kelenjar endokrin. Sel-sel kelenjar endokrin menghasilkan dan melepaskan hormon ke dalam sistem peredaran darah. Kemudian kategori sel penghasil hormon berikutnya adalah sel neurochemical. Itu sel-sel dari organ yang menyimpan dan melepaskan produk sekretori sinyal dari sistem saraf. Kemudian sel neurosekresi yaitu sel-sel yang memiliki fungsi menanggapi rangsangan dengan memproduksi dan mengeluarkan pembawa pesan secara kimiawi tertentu, yaitu merupakan penghubung sistem saraf dan sistem endokrin. Tadi sudah diberitahu ya, sel neurosekresi. Nah, ini sel neurosekresi. Pada manusia itu sel neurosekresi itu membentuk. Jadi sel-sel neurosekresi adalah kategori sel penghasil hormon pada serangga yang berfungsi menanggapi rangsangan dengan memproduksi dan mengeluarkan pembawa pesan. Pembawa pesan kimia kemana? Pembawa pesannya dari sel-sel sekretori ini membawa pesan kimiawi ke corpora cardiaca, ya, corpora cardiaca pada serangga. Kalau pada manusia membawa pesan kimiawi ke adenohipofisis, ya, adenohipofisis, ke hipofisis intinya itu, sebagai kelenjar penghasil hormon. Kemudian organ internal adalah sel penghasil hormon yang termasuk, ya, contohnya ya, ovarium dan testis yang tadi saya sebutkan, hipofisis sebagai master gland. Maka organ internalnya dari hipofisis itu adalah banyak. Kalau gonadotropin, ya tadi disebut gonadotropin ini, ya berarti itu adalah ovarium dan testis. Bisa saja organ internal itu bukan kelenjar, ya bukan kelenjar hormon yang lain, tapi lemak tubuh. Lemak tubuh juga menjadi target dari atau sebagai organ internal yang merupakan target dari hipofisis pada manusia, atau cardia corpora cardiaca maksudnya, corpora cardiaca pada serangga. Dan organ internal yang lainnya selain kelenjar-kelenjar hormonal adalah bagian dari sistem pencernaan makanan, ya. Pada manusia juga sama kan?
banyak hormon-hormon yang mempengaruhi sistem pencernaan makanan, mempengaruhi pankreas misalnya, mempengaruhi usus ya, sehingga usus menghasilkan enzim. Oke, jadi sistem endokrin pada serangga terdiri dari 4 kategori sel penghasil hormon, yaitu kelenjar endokrin, organ neurokimia, kemudian sel neurosekresi, dan organ internal. Keempat struktur kategori sel penghasil hormon tersebut membentuk sistem endokrin yang membantu memelihara homeostasis, mengkoordinasikan perilaku, dan mengatur aktivitas hidup serangga secara keseluruhan. Ya, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan homeostasis, yaitu mempertahankan kondisi internal yang stabil, itu semua dikendalikan oleh struktur kategori sel penghasil hormon tersebut. Perilaku serangga juga dikendalikan oleh 4 struktur kategori sel penghasil hormon tersebut. Jadi hormon-hormon berfungsi untuk mengendalikan keadaan internal tubuhnya tetap dalam keadaan seimbang, stabil, dan mengkoordinasikan perilaku hewan kapan dan bagaimana perilaku terbang, perilaku berjalan, perilaku makan, dan kehidupan yang lainnya. Yang jelas, bagaimanapun juga sistem hormon pada serangga berkaitan erat dengan sistem saraf atau otak yang tadi dikenal adalah sel neurosekresi. Jadi sel neurosekresi adalah pengendali utama dari semua sistem hormonal pada serangga. Dan sel-sel sekretori ini juga aktivitasnya dipengaruhi oleh sel-sel di sekitarnya, sel-sel saraf di sekitarnya, sel-sel otak. Kalau pada hewan tingkat tinggi juga, sel-sel neurosekretori ini juga dikendalikan, dipengaruhi oleh sel-sel di sekitarnya yang dia mendapatkan informasi tentang kondisi internal tubuh. Jadi kondisi internal tubuh itu akan menginformasikan ke dalam otak, dan otak akan menginstruksikan informasi tersebut, menyampaikan informasi tersebut ke sel-sel sekretori, baik pada serangga maupun pada manusia. Kemudian pada bagian kepala dari serangga tersebut terdapat kelenjar protoraks. Jadi toraks itu dada, pro itu sebelum torak ya. Jadi sebelum torak itu kan berhubungan dengan pas kepala. Ada kelenjar yang disebut kelenjar protorak yang memproduksi hormon epdison, suatu bentuk steroid yang dikenal sebagai epdisteroid. Hormon epdison ini merangsang sintesis kitin, berfungsi merangsang sintesis kitin dan protein dalam sel-sel epidermis ya, sel-sel epidermis, sel-sel pada permukaan tubuh serangga, pada perbagian luar tubuh serangga, di bawah kerangka luar, atau di bagian dalam kerangka luar itu terdapat epidermis. Nah, hormon epdison ini merangsang atau berfungsi merangsang pembentukan kitin atau protein dalam sel-sel epidermis dan memicu serangkaian kejadian fisiologis yang berujung pada pergantian kulit atau pelepasan tadi kerangka luar atau dikenal sebagai molting. Jadi sel-sel epidermisnya inilah yang nanti akan membuat sel-sel pengganti kerangka luar berikutnya, dan sel-sel ini dipengaruhi kerja menghasilkan kitin dan proteinnya bergantung kepada apakah ada hormon epdison atau tidak. Tentu saja kaitannya bukan ada atau tidak, tapi konsentrasi tertentu dari hormon epdison akan
memicu terjadinya sintesis kitin dan protein di dalam sel-sel epidermis tepat di bawah atau di dalam kerangka luar atau kulit luar yang memicu serangkaian kejadian fisiologis yang berujung pada pergantian kulit atau molting. Dan produksi hormon ecdison ini hanya setelah kelenjar protorak dirangsang oleh protoraksikotropic hormon atau hormon protorak. Jadi kalau tidak ada hormon protorak, tidak akan dihasilkan hormon ecdison. Dan produksi hormon ecdison kapan terjadi itu sangat bergantung juga kepada proses pertumbuhan yang terkait dengan waktu. Jadi ada periode-periode tertentu serangga melakukan molting, pergantian kulit atau pergantian kerangka luar. Kapan terjadi pergantian kulit atau kerangka luar itu tergantung kepada perintah dari PTTH, ya, perintah dari PTTH, dan PTTH juga di PTTH ini dapat mendeteksi, mengenali tumbuh kembangnya dari tubuh serangga tersebut. Kapan waktunya terjadi ekdisis atau molting. Setelah serangga dewasa, kelenjar protoraks ini nanti akan berhenti tumbuh. Ya, kelenjar protorak ini berhenti tumbuh, artinya tidak menghasilkan lagi PTTH. Kalau tidak ada PTTH, kan tidak akan ada lagi produksi ecdison. Dan karena kelenjar protorak pada satu waktu tertentu berhenti tumbuh atau layu, maka tidak akan pernah lagi terjadi proses berganti kulit. Tidak ada lagi terjadi ganti kulit. Sudah berakhir. Jadi sejalan dengan perkembangan pertumbuhan sampai fase tertentu, protorak tidak lagi menghasilkan PTTH, sehingga tidak akan terjadi produksi ecdison, yang akibatnya tidak terjadi lagi pergantian kulit. Sebetulnya pengertian ecdisis itu sama saja dengan molting itu sendiri, ya. Cuman kalau didefinisikan secara spesifik, ecdisis adalah peristiwa rontoknya kutikula pada arthropoda dan kelompok terkait dari hewan-hewan yang menghasilkan ecdysozoa. Pada hewan-hewan ini, kutikula yang merupakan rangka luar atau sebelumnya kita kenal sebagai exoskeleton, jadi pada hewan-hewan ini kutikula yang merupakan rangka luar atau exoskeleton tubuh yang tidak elastis akan dilepas seiring pertumbuhan, dan setelah itu suatu penutup yang baru atau exoskeleton yang baru akan dihasilkan dengan struktur yang lebih besar sehingga mampu mengakomodir pertumbuhan tubuh di bawah kerangka luar tersebut. Ecdison lah yang menyebabkan terjadinya atau dihasilkannya molting. Dan termasuk di dalamnya otomatis adalah peristiwa metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh luar. Namun ecdison ini tidak terjadi selama perkembangan awal. Jadi artinya molting ini tidak terjadi selama perkembangan awal. Artinya ecdison belum dihasilkan ya selama perkembangan awal. Larva serangga membutuhkan beberapa kali ganti kulit atau ganti exoskeleton atau rangka luar untuk tumbuh sebelum mereka bermetamorfosis, sebelum berubah bentuk. Jadi selama masih dalam molting tidak terjadi perubahan bentuk, hanya ukuran. Ya kalau dalam bentuk ulat ya tetap ulat. Agar metamorfosis tertunda sampai larva terakhir meranggas, hormon penghambat metamorfosis yaitu hormon juvenil atau dikenal sebagai hormon remaja harus diproduksi pada setiap ekdisis. Jadi pada setiap molting atau ekdisis,
selalu dihasilkan hormon juvenil. Tadi sudah saya katakan hormon yang membuat tetap dalam keadaan sebagai remaja ya, artinya tidak berubah bentuk ya. Tidak terjadi metamorfosis. Jadi dalam hal ini metamorfosis dipertahankan, ditunda sampai larva yang terakhir meranggas, yaitu dengan adanya hormon penghambat metamorfosis, yaitu hormon juvenil atau hormon remaja, sering disingkat sebagai HJ, yang diproduksi setiap ekdisis atau setiap molting. Hormon juvenil atau HJ ini disekresikan oleh kelenjar epitel dari korpus alatum sebagai respon terhadap dua hormon tropik dari otak, yaitu hormon allotropin yang merangsang sekresi hormon remaja atau HJ. Jadi HJ dirangsang ke pengeluarannya oleh allotropin, sedangkan alatostatin menghambatnya. Hanya jika ekdison diproduksi dan hormon juvenil ditekan, maka metamorfosis akan menyertai atau mengikuti molting. Jadi setelah molting itu maka akan tampak perubahan-perubahannya. Jadi perubahan molting yang disertai dengan perubahan bentuk. Yaitu hanya jika ekdison yang diproduksi lebih banyak, sedangkan hormon juvenilnya dihambat, ditekan. Tadi saya katakan hormon juvenil itu hormon yang mempertahankan tetap dalam keadaan masih remaja. Sedangkan ekdison adalah hormon yang berfungsi untuk terjadinya molting dan tumbuh. Selain hormon tadi ada beberapa hormon lain seperti bursikon yang diproduksi oleh otak dan bertanggung jawab untuk penyamakan kulit baru. Kemudian ada hormon explosion EH yang disekresikan oleh korpus cardiacum dan menginduksi baik perilaku molting maupun perilaku yang mengarah pada munculnya serangga dari kepompong. Jadi perubahan pupa menjadi serangga dewasa yang keluar dari kepompongnya, dan itu dikenal sebagai explosion. Perilaku molting dicapai dengan merangsang kelenjar epitracheal untuk menghasilkan pre-ecdysis triggering hormone atau PETH dan ecdysis triggering hormone atau ETH yang masing-masing merangsang saraf dorsal dan saraf ventral. Saraf ini merangsang peristaltik, bentuk makhluk baru dari bentuk pupa kemudian keluar dari kepompongnya dimediasi oleh hormon yang lain lagi yang diinduksi oleh EH tadi, hormon exclusion. Jadi hormon exclusion ini merangsang ganglia perut. Ya, kita sudah belajar tentang ganglia, kumpulan badan-badan sel saraf pada setiap segmen, yang dia berfungsi untuk mengendalikan, mengatur aktivitas di masing-masing segmennya. Kembali ke EH ini merangsang ganglia perut untuk menghasilkan peptida kardioaktif yang memicu karakteristik gerakan rotasi ekdisis dewasa. Saya tidak akan nanti bisa dipelajari ini secara spesifik oleh Anda. Ini ada kaitan otak dengan ganglia abdomen, ya, ganglia abdomen mempengaruhi kardio melalui peptida dan menyebabkan terjadinya ekdisis dan seterusnya. Dan ini peranan PTH yang berkaitan dengan fungsi kelenjar protorak seperti yang tadi saya sampaikan, di mana kelenjar protorak ini setelah dipengaruhi, setelah dirangsang oleh PTTH akan menghasilkan ekdison. Ya, pertama ekdison tentu akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan dengan adanya molting, pergantian kulit tadi. Selama belum ada
selama masih dihasilkan JH, juvenile hormone, maka akan terus terjadi molting. Ketika JH-nya berkurang, ya, juvenile hormone atau hormon remaja berkurang pada satu waktu tertentu, maka ecdysone makin banyak. Ketika ecdysone makin banyak, maka berlanjut pertumbuhan yang dikenal sebagai metamorfosis. Ini hubungan antara corpus cardiacum, corpus allatum yang menghasilkan hormon juvenil yang sifatnya menghambat. Ya, jadi ini kerjasama antara corpus cardiacum, corpus allatum, dan ganglia pada setiap segmen perut dikendalikan oleh otak bagaimana terjadinya perubahan molting dan metamorfosis tadi. Jadi ini adalah semacam adanya kerjasama antar hormonal. Kita lanjut masih membahas tentang hormon yang berkaitan dengan proses molting lebih intens ya. Hormon protoraksikotropik atau disingkat sebagai PTTH yang dihasilkan oleh sel-sel neurosekretori otak. Sambil membayangkan gambar yang tadi ya, ketika teks ini coba dipahami, Anda masih bisa kembali ke gambaran yang awal ya. Hormon protoraksikotropik atau PTTH yang disekresikan oleh sel-sel neurosekretori otak. Itu yang pertama, yang memiliki peran dalam proses molting, karena ada tiga hormon utama ya. Ada tiga hormon utama yang berperan penting di dalam proses ganti kulit. Yang pertama adalah PTTH yang disekresikan oleh sel-sel neurosekresi otak. Yang kedua adalah ecdysone yang disekresikan oleh sel-sel endokrin non-neural, bukan saraf. Karena ecdysone itu dihasilkan oleh bukan oleh saraf, yaitu tapi masih ada di daerah kelenjar protoraksik ya, protorak ada di kelenjar protorak yang ada di bagian belakang kepala, tepat di bagian belakang kepala dari serangga itu ada kelenjar protorak yang menghasilkan ecdysone. Nah, PTTH ini mengontrol, mengendalikan, mengatur ya kapan dan berapa lama sekresi ecdysone ini dikeluarkan oleh kelenjar protorak yang terdapat di bagian belakang kepala serangga. Dalam pengaturan molting atau ganti kulit, sel-sel neurosekretori di otak mengontrol sekresi hormon ecdysone ke dalam sirkulasi umum ya, karena dalam sirkulasi yang sifat di dalam serangga. Jadi ecdysone ini tersebar ke cairan kan, dalam. Ini adalah salah satu antar muka muka seperti di satu sisi hipotalamus erat dengan itu adalah kelenjar saraf, di satunya adalah sistem hormonal. Nah, itu yang disebut antar muka ya. Ini adalah salah satu dari dua jenis antar muka antara sistem saraf, yaitu sel-sel neurosekresi, dan endokrin, ya, kelenjar endokrin. Kalau pada sudah jelas tadi hipofisis. Jadi invertebrata dan vertebrata terkadang menunjukkan ciri-ciri organisasional utama yang serupa seperti halnya pada vertebrata termasuk kita manusia. Jadi ada kemiripan. Jadi kalau kita telusuri jauh ke masa pertumbuhan, perkembang evolusi hewan, sebetulnya nyambung itu. Apa yang ada pada tubuh manusia itu nyambung dengan apa yang ada pada tubuh serangga gitu. Iya, gitu ya.
Dan memang mempelajari evolusi pada serangga itu menjadi sangat-sangat penting dalam mempelajari evolusi makhluk hidup, karena serangga itu sangat cepat, mudah dipahami, mudah diamati proses evolusinya. Otak menentukan kapan pergantian kulit pada serangga terjadi. Sel-sel neurosekretori yang mensekresi PTTH menerima input sinaptik. Nah, input sinaptik berarti kan melalui sinap, ya, melalui sinap berarti kan melalui asetilkolin dari neuron otak yang lainnya, dari neuron-neuron otak biasa yang lainnya. Kalau akson, bagian akan sel saraf ini ada bagian akson, ada dendrit, ada badan sel, ya. Akson sel neurosekretori otak tadi memanjang. Nah, Anda kembali ke bayangan tadi, ya, yang ada memanjang. Akson sel neurosekretori dari otak memanjang keluar dari otak serangga dan berakhir di atau dekat organ yang disebut corpora allata atau organ neurohemal, di mana PTTH dilepaskan ke dalam darah dari terminal akson sel neurosekretori otak. Selanjutnya aliran darah membawa PTTH ke kelenjar protorak. Ya, kelenjar protorak yang menghasilkan eksison di bagian, yaitu kelenjar di bagian belakang kepala. PTTH merangsang sekresi eksison. Saat eksison bersirkulasi, beredar, ia mengalami pengaktifan, ya. Jadi eksison tadi sebetulnya tidak langsung mempengaruhi terjadinya molting, tidak, tapi selama eksison itu beredar, dia mengalami perubahan dalam arti menjadi lebih aktif karena struktur kimianya juga berbeda, berubah, ya. Jadi di sini eksison yang bersirkulasi tadi mengalami aktivasi perifer untuk membentuk 20 hidroksi eksison. 20 hidroksi eksison, jadi mengalami proses hidroksi pada ikatan C yang ke-20 yang mempengaruhi epidermis serangga. Nah, dalam bentuk eksison yang aktif ini, maka senyawa tersebut mempengaruhi epidermis serangga, yaitu lapisan jaringan hidup tepat di dalam eksoskeleton. Epidermis selanjutnya akan mengeluarkan eksoskeleton, akan melepaskan hormon tersebut, yaitu yang tadi 20 hidroksi eksison, menjadi steroid dan memasuki sel-sel epidermis. Di sana hormon tersebut bergabung dengan reseptornya, yaitu yang menerima hormon tersebut, reseptor khusus, reseptor intraseluler, reseptor yang ada di dalam sel dari epidermis, mengikat, menerima steroid tadi yang mengubah pola transkripsi gen. Jadi dengan diikatnya hormon tadi menyebabkan terjadinya pola transkripsi gen pada sel-sel. Jadi sel-sel ini dipicu untuk melakukan aktivitas karena adanya perubahan pada gen melalui pola transkripsi tertentu yang akibatnya sel-sel epidermis mengeluarkan enzim. Enzim apa? Enzim yang melonggarkan hubungannya, jadi hubungan antara epidermis tersebut dengan eksoskeleton yang lama, sehingga eksoskeleton yang lama terlepas. Kemudian sel-sel epidermis eksoskeleton baru atau kerangka luar yang baru yang lebih besar, maka dengan demikian ini berarti sudah terjadi molting. Hormon juvenil atau JH disekresikan oleh sel-sel endokrin non-neural yang bukan saraf di corpora allata, dan hormon juvenil ini bersifat larut dalam lemak sehingga dapat memasuki sel target.
pada epidermis tersebut. Banyak sel dalam tubuh serangga memiliki reseptor intraseluler untuk JH dan meresponnya dengan mengalami yang menyebabkan adanya pertumbuhan, perubahan-perubahan itu semuanya kan berlangsung karena adanya instruksi dari gen, dan gen itu melakukan instruksi ya sebagai penentu sifat karena terjadinya transkripsi tertentu terkait dengan fungsi dari terkait dengan peranan sel-sel mengontrol bentuk tubuh serangga saat serangga meranggas. Beberapa serangga seperti ngengat, seperti ngengat sutra dan kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna selama perkembangannya. Setiap individu memulai hidup sebagai larva atau ular dan mempertahankan bentuk larva untuk beberapa kali ganti kulit, dan pada satu saat kemudian akan bermetamorfosis menjadi dewasa dengan bentuk yang sangat berbeda dengan larvanya. Nah, dalam hal ini kita membahas peran JH pada serangga tersebut. Kita sudah beri ilustrasi sebelumnya bahwa JH itu fungsinya untuk apa? Jadi ketika JH banyak berarti menghambat pertumbuhan. Ketika JH-nya berkurang, maka yang berperan kemudian adalah exisonnya untuk memiliki terjadinya pertumbuhan. Jadi kita sampai pada bahasan tentang peran JH. Ini adalah skema dari struktur kunci dan hormon dalam pengendalian perkembangan, termasuk di dalamnya adalah metamorfosis serangga. Hormon disimbolkan dengan garis warna berwarna merah, itu adalah hormon ya. Sedangkan PTTH yaitu merupakan hormon psikotropik ya. Jadi ini adalah secara kinematis tentang otak serangga. Pada otak serangga itu terdapat sel-sel neurosekretori yang menghasilkan PTTH. Nah ini dari sini adalah akson ya, akson. Saraf ini adalah sistem saraf. Di dalamnya adalah sistem saraf yang berhubungan dengan corpora allata. Ini adalah corpus cardiacum. Kalau Anda masih ingat dengan gambaran yang awal ya, yang berwarna biru itu ya, ini corpus cardiacum, ini yang berwarna tadi merah bata ya, kalau Anda masih ingat, ini corpus allatumnya, ini corpus cardiacum. Nah, ini ujung akson ya. Ujung akson ada pada corpora allata. Ini adalah ujung-ujung aksonnya. Ujung akson dari sel-sel neurosekresi. Kemudian corpora allata ini mengandung atau berisi sel-sel yang bukan neura, bukan saraf. Corpora allata, kalau ini kan saraf nih, ya, sel neurosekresi. Ini adalah aksonnya dan ujungnya ada pada corpora allata. Corpora allatanya sendiri sebetulnya bukan saraf, ya, bukan saraf, tetapi sel-sel kelenjar, sel-sel kelenjar yang mensekresikan hormon juvenil atau hormon remaja. Nah ini sel-sel dari corpora allata menghasilkan hormon remaja. Oke. Di sisi yang lain, ini sebetulnya gambarnya sama, cuma dipindahkan ke sini ya. Sebetulnya sama saja begini ini. Jadi satu paket nih, bekerja bukan berarti yang ini menghasilkan hormon juvenil, sedangkan yang ini menghasilkan PTTH, bukan begitu ya. Jadi ini berpindah saja, menerangkan yang sama masih di sini. Jadi sel-sel neurosekretori menghasilkan sekret atau mensekresi PTTH yang kemudian berhubungan dengan corpus allata, di mana corpus allata itu
merupakan sel-sel kelenjar endokrin, ya, sel-sel kelenjar endokrin. Dan PTTH ini di satu sisi dapat memicu keluarnya juvenil hormon, di sisi yang lain PTTH juga mempengaruhi kelenjar protorak, ya. Jadi PTTH juga mempengaruhi kelenjar protorak, ya, yang menghasilkan exdison. Oke. Jadi ini kendali utama pada sel-sel neurobakteri menghasilkan hormon juvenil di satu sisi dan menghasilkan hormon exdison di sisi yang lain melalui pengaruh PTTH tersebut terhadap kelenjar protorak yang ada di bagian belakang kepala. Nah, ya, kelenjar protorak ini adalah merupakan sel-sel endokrin yang bukan saraf di dalam kelenjar protorak yang menghasilkan exdison. Jadi singkat ceritanya, sel-sel neurosekresi ini menghasilkan hormon juvenil dan hormon exdison. Kapan menghasilkan banyak hormon juvenil dan kapan menghasilkan banyak exdison, nah itu tergantung kepada informasi yang diterima dari otak terhadap sel-sel neurosekretory. Itu berkaitan dengan waktu, ya, berkaitan dengan waktu pertumbuhan. Ya. Karena sudah secara genetik kan waktu ganti kulit itu ditentukan berdasarkan kapan waktu-waktu tertentu, juga bergantung kepada gizi makanan. Ya, kalau gizi atau makanannya kurang, maka ganti kulit bisa lambat atau bisa tidak maksimal proses ganti kulitnya. Jadi masih kecil aja. Itu sangat bergantung juga kepada asupan gizi atau makanan. Jadi selama pertumbuhan awal, hormon juvenil kisaran konsentrasi hormon juvenil dengan exdison ini menyebabkan pertumbuhan yang tidak menyebabkan terjadinya metamorfosis, tetapi tetap berlangsung molting. Nah, pada saat itulah exdison dihasilkan lebih banyak, ya. Selama molting exdison maksud saya juvenil ini dihasilkan lebih banyak karena untuk menghambat terjadinya metamorfosis. Pada satu fase tertentu hormon juvenil ini berkurang jumlahnya, ya, maka yang lebih banyak dihasilkan kemudian exdison. Ya, ketika satu saat hormon juvenil berkurang maka terjadi metamorfosis. Ketika larva molting, ia mempertahankan bentuk larva. Jika JH berada pada konsentrasi tinggi dalam darah selama proses molting. Selama awal kehidupan larva, konsentrasi JH tinggi. Molting menghasilkan serangkaian bentuk larva yang lebih besar dan lebih besar lagi. Kelak, sekresi JH berkurang. Dan karena sekresi JH berkurang, maka dalam darah juga berkurang. Karena kadar JH dalam darahnya berkurang, maka yang sampai ke sel juga berkurang. Yang sampai ke epidermis berkurang. Pada saat itu, ketika molting terjadi, bentuk juvenil tidak lagi dipertahankan. Tapi sebaliknya, serangga memasuki tahap istirahat dalam bentuk tubuh yang disebut pupa. Selama tahap kepompong tidak aktif, tubuh serangga secara ekstensif, secara meluas, secara ekstensif itu berarti aktif sekali, direnovasi di dalam eksoskeleton kepompong tersebut. Kemudian ketika serangga berganti kulit lagi, ya ada ganti kulit lagi tanpa konsentrasi JH yang tinggi dalam darah, maka individu tersebut muncul sebagai serangga yang dewasa. Dengan bentuk yang berbeda sekali dengan bentuk larva. Ya, ini adalah ringkasan dari apa yang tadi disampaikan dalam bentuk gambarnya, ya. Dalam bentuk gambarnya, ya. Silakan nanti Anda disimak aja ya dari gambar ini berdasarkan teks. Jadi kontrol hormon molting dan metamorfosis pada nengat atau serangga apapun
dapat diilustrasikan dengan gambar ini. Kebetulan dalam gambar ini diilustrasikan mengingat ulat sutra, ulat, tapi bukan ulat sutra kecil, jadi mengingat sutra apa ya yang termasuk ke dalam yang disebut sebagai Hyalopora cecropia. Ya, ini sutra, ya, mengingat sutra Hyalopora cecropia, bukan ngengat sutra bombix mori yang digunakan, kepompongnya yang digunakan untuk membuat pakaian sutra. Instar, ini instar adalah tahap antara molting. Tahap jadi antar molting 1 ke molting 2, molting 3. Jadi ada instar 1, instar 2, instar 3, instar 4, instar 5. Jadi ada berapa kali molting? 5 kali molting ya. Tahap antara. 1, molting 1, molting 2, molting 3 berarti instar 1, bentuk instar. Kemudian molting menjadi instar kedua, molting lagi ya, menjadi instar yang tahap ketiga kan lebih besar ya. Lebih besar berarti ganti kulit. Lalu molting lagi, bikin lagi kulit yang lebih besar, maka dia bisa mengakomodir bentuk tubuh dari larva pada instar berikutnya, pada instar keempat. Lalu molting lagi, maka terbentuklah larva dengan instar yang kelima. Sampai kemudian terjadilah proses metamorfosis saat juvenil hormon tidak lagi dihasilkan. Ya, ketika kelenjar kelenjar tadi tidak lagi menghasilkan juvenil hormon, maka berubah menjadi bentuk pupa. Ya, pupa ini bentuk pupa dengan adanya kokon ya, kokon atau kepompong. Jadi instar adalah tahap antara molting. Bentuk larva yang semakin besar dengan demikian disebut sebagai instar larva yang berurutan sampai kemudian dari pupa, dari instar terakhir menjadi pupa, dan dari pupa tadi sudah disampaikan terjadi perubahan ekstensif dalam tubuhnya dari bentuk ulat menjadi bentuk yang luar biasa berbeda dan bahkan bersayap seperti ini. Ya, demikian saja untuk pertemuan kali ini sebagai informasi lebih rinci tentang fisiologi molting dan metamorfosis yang sebetulnya ini sudah dipresentasikan oleh kelompok ya. Jadi karena kita masuk ke proses fisiologi ya kita lebih intens ke dalam pembahasan ini. Demikian untuk materi yang dapat saya sampaikan mengenai molting dan metamorfosis. Mungkin selanjutnya ada pertanyaankah atau tanggapan? Kalau masih ada waktu. Sekarang jam 2.17 ya. Jam 2.17. Oke. Baik, mungkin ada yang akan ditanggapi. Silakan, mungkin bisa diskusi aja, dan kalau saya tidak bisa menjawab juga karena ini sudah bukan zaman bergantung kepada guru ya. Guru itu bukan sumbernya tetapi sebagai fasilitator. Jadi saya memfasilitasi Anda. Silakan membuka Google ya, membuka internet untuk kita berdiskusi lah tentang hal ini. Dan kebetulan ini sudah disampaikan juga materi tentang ini, saya kira ya, di dalam presentasinya dari mahasiswa. Bapak izin bertanya. Dengan siapa ya? Bentar. Tidak kelihatan. Oke, dengan siapa ya? Istiqomah, Bapak. Iya. Mohon maaf, belum bisa on kamera, Bapak. Izin bertanya, untuk kan di kelas di angkatan 2019 ini lagi berternak lalat buah ya Pak, Drosophila.
disuruhnya itu setiap pupa itu dipisahin gitu ya Pak, satu-satu gitu, dalam satu wadah, satu pupa satu wadah. Nah, dilihat kan banyak ya Pak itunya pupanya itu dari Drosophila yang Nah, ada yang jadi gitu ya Pak, ada yang jadi Drosophila virgin, ada juga yang nggak jadi-jadi gitu Pak. Nah, itu teh karena faktor apa gitu? Apakah karena dipindahin atau karena apa gitu? Kenapa yang sebagian mah jadi Drosophila virgin, yang lainnya itu nggak jadi-jadi gitu pupanya itu. Terima kasih Pak. Baik. Saya bertanya dulu ya, kok nama ada istilah Drosophila virgin maksudnya gimana ya? Jadi dari pupa, lalu dikelompokkan pupa tadi ya, dipisahkan, lalu diamati. Di antaranya ada menjadi Drosophila virgin dan Drosophila tidak virgin. Mungkin saya belum terlalu familiar. Maksudnya gimana Drosophila virgin dan tidak virgin itu ya? Maksudnya Drosophila virgin itu yang baru menetas. Jadi yang baru menetas itu disebutnya kata Asphycta Drosophila virgin karena belum pernah kawin gitu Pak. Jadi kalau udah bukan Drosophila virgin. Oh, jadi kalau begitu ada nggak yang tidak virgin? Ada nggak Drosophila tidak virgin? Mungkin ini saya mau apa ya? Ingin memahami dulu ya, mungkin saya tidak terlalu banyak berkecimpung. Ini genetika kelihatannya nih. Di genetika ya? Bukan? Iya Pak. Hah? Ya di genetika tapi karena ini bersangkutan dengan serangga gitu ya Pak, siapa tahu ada faktor penyebab gitu kenapa si pupanya nggak jadi gitu, nggak jadi lalatnya gitu. Ya nggak apa-apa, bagus saja, bagus. Saya juga senang. Cuman hanya masalah istilah virgin, kayak kesan kita kan virgin itu masih perawan itu ya. Ya ada dosa virgin. Jadi ada Drosophila virgin. Lalu kalau begitu kan ada Drosophila tidak virgin gitu ya. Maksudnya kalau virgin itu tas gitu, maksudnya menjadi apa Drosophila dewasa, apa seperti tadi kan, dari larva kemudian menjadi Drosophila dewasa gitu kan. Nah, ya izin itu ya Pak. Kan awalnya itu kan telur langsung jadi pupa, terus jadi larva kan larva instar 1, larva instar 2. Nah, terus pas udah jadi Drosophilanya itu kan maksudnya tuh Drosophila dewasanya. Tapi dia tuh belum pernah gitu, belum pernah dikawinkan. Jadi disebutnya itu Drosophila virgin karena belum pernah kawin. Nah, terus kalau sudah pernah dikawinkan gitu, nah itu udah enggak virgin. Lalu nantinya kan bakal dapet lagi telurnya dan sebagainya gitu. Gini aja, pertanyaannya kan ada yang menetas jadi dewasa, ada yang tetap jadi pupa gitu mungkin maksudnya. Iya, Bapak gitu pertanyaannya. Ya, Jadi mungkin, iya, pertanyaannya apa enggak jadi gitu, enggak jadi. iya ada yang berkembang menjadi dewasa dan ada yang tetap sebagai pupa gitu. Nah, iya Bapak. Faktornya kenapa gitu. Kenapa ada yang berubah? Berarti bermetamorfosis ya dari pupa menjadi dewasa ya, menjadi lalat Drosophila yang sudah dewasa. Ada yang berubah menjadi lalat dewasa, ada yang tetap sebagai pupa. Kalau tetap sebagai pupa berarti mungkin mati, ya, tidak berlanjut pertumbuhannya, ya, mati dia aja. Jadi kalau pimpinannya mati itu berarti banyak faktor ya, faktor suhu, faktor makanan dan lain sebagainya ya. Faktor sebelumnya, karena tidak semua pupa itu berhasil menjadi dewasa dan tidak semua lalat juga terus bisa molting menjadi bentuk dewasanya, maksudnya menjadi apa instar yang berikutnya gitu kan, ada beberapa kali instar karena beberapa kali molting tadi yang didukung oleh beberapa kali molting. Tidak sama aja lah usia hidup orang juga ada yang
sudah mati di awal, ya lahir, ada yang mati anak-anak, ada yang mati remaja, dewasa, kemudian seperti itu ya. Itu tidak 100%. Nah, masalahnya kenapa ada yang tidak, ya itu tadi. Pertama, jawabannya belum tentu semua dari telur itu menjadi dewasa, belum semua. Ya, itulah sebabnya kalau pada serangga itu paling banyak telurnya. Karena apa? Karena memang riskan terhadap secara ekologis itu kan mereka berhadapan di lingkungan eksternal ekologi yang banyak pemangsa di situ. Ya, banyak pemangsa. Dan dengan banyak pemangsa kan diperlukan adanya banyak potensi yang lebih banyak lagi supaya diantaranya ada yang bisa bertahan hidup ya, diantaranya. Gitu. Satu masalah pemangsa, yang kedua masalah kondisi lingkungan eksternal yang secara genetik mungkin tidak semua dari telur menjadi larva menjadi pupa itu bisa menetas menjadi dewasa karena kemudian faktor-faktor genetik juga ya. Jadi kalau saya melihat itu ada faktor alami saja, tidak akan 100% semuanya berkembang menjadi dewasa. Atau bisa juga kita tidak tahu juga kalau Anda mati terus, apakah ada yang terhambat menjadi pupa, menjadi dewasa, dan apakah memang mati sebetulnya ya sesungguhnya ya saya juga belum tahu. Kalau misalnya terhambat bisa saja terhambat. Tapi kalau sudah selesai molting terakhir, kan hormon juvenil hormon sudah tidak dihasilkan lagi, ya. Tidak mungkin dia tetap sebagai instar terakhir atau sebagai pupa terus menerus karena secara alamiah hormon juvenil hormonnya sudah tidak dihasilkan lagi sehingga mestinya berubah menjadi dewasa, tumbuh menjadi dewasa. Jadi bisa saja lambat ya, melambat, maka harus diamati, amati dulu beberapa waktu. Kalau misalnya tidak menetas-netas menjadi dewasa berarti sudah mati di dalam. Dan kejadian itu banyak, mungkin apa 25%, sekitar 25% yang mati. Saya juga waktu penelitian Ngengat Sutra, ya Ngengat Sutra dalam rangka penelitian untuk toksikologi ya, mencari bahan aktif untuk pengendalian hama berbasis dari sumber hayati, ya dengan hewan uji cobanya Ngengat Sutra itu tidak semua dari pupa itu menetas menjadi kupu-kupu, setelah dibuka sudah tutung gitu ya, geseng ya kalau bahasa Sundanya itu tutung ya, di dalamnya menghitam banyak sekali. Tidak semuanya menjadi Ngengat Sutra, dan itu alami saja karena berbagai kondisi dari Ngengat Sutra dalam prosesnya maupun kondisi alam maupun makanan sebelumnya ya. Jadi proses makanan gigi sebelumnya juga menentukan keberlangsungan hidup untuk terus tumbuh menjadi ngengat dewasa. Untuk sementara seperti itu dulu jawaban saya. Barangkali ada tanggapannya dari Istiqomah bagaimana menanggapi. Oh iya Pak, baik. Ya sudah dimengerti Pak, karena jadi banyak sekali faktor gitu ya Pak yang bisa menyebabkan pupa itu enggak jadi lagi tumbuh. Ya Pak. Banyak. Dan memang tidak akan 100% menjadi semuanya ya, semua dari telur semuanya menjadi dewasa ya, tidak 100%. Ya kalau 50% sudah bagus, dan 50% itu banyak kan. Kalau Ngengat Sutra aja itu rata-rata 100 ya, sekali bertelur 100. Tidak semua yang 100 telur itu, karena saya juga masih lihat itu ada yang tetap sebagai telur gitu ya, kan pakai apa ya, di kertas itu ya, tidak netas-netas, itu sejak telurnya aja sudah nggak netas. Lalu yang dari nol ada yang mati selama perjalanan, selama perubahan instar melalui molting tadi mati ya. Lalu sudah dari pupa juga demikian. Jadi tapi tetap masih banyak ya potensi untuk hidupnya ya, karena memang gangguan setelah menetas itu banyak sekali, halangan pemangsa, kendala iklim, habitat, makanan. Memang kalau Ngengat Sutra kalau sudah
Jadi nggak citra, nggak makan lagi. Makan itu selama masih instar itu. Jadi selama instar itu dia kan makan rakusnya dan bersaing. Kalau persaingannya ketat sehingga diantaranya ada yang tidak cukup gizi, gitu ya, maka tidak bisa berkembang juga ya untuk pertumbuhan moltingnya. Karena molting itu sangat penting sekali asupan gizi. Tadi saya singgung tentang gizi ya. Molting itu sangat bergantung kepada asupan gizi selama masa larva ya, makanan selama masa larva. Oke, jadi seperti itu saya kira satu hal yang wajar aja, tidak semuanya menjadi ngengat virgin gitu ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Sama, terima kasih. Oke, mungkin ada tanggapan yang lain dan boleh juga ditanggapi oleh teman-teman yang lain ya. Silakan share searching ya, silakan searching ya. Mungkin bisa melengkapi atau membantah ya, nggak apa-apa, kita diskusi di sini. Halo? Ya, Bapak. Oke, Rose, mungkin ada pertanyaan, Rose? Atau Gilmi? Gimana? Gilmi, ada Gilmi? Sambil menunggu Rose mungkin sedang berpikir. Nah, ini Fauzan biasanya aktif nih, Fauzan. Lagi enggak Pak untuk materi ini. Lagi enggak untuk materi ini. Kenapa? Bapak mau bertanya boleh? Silakan, Rose. Mohon maaf Bapak. Kalau yang lain juga mencium. Kalau Mohon maaf, Rosa tidak bisa mencari sumber di internet gitu Bapak karena terkendala oleh jaringan. Jadi mau bertanya di sini dengan Bapak terkait minggu-minggu kemarin tuh dijelasin terkait hemofil ya gitu ya Pak. Kalau di dalam tubuh serangga tuh kalau dari yang menyebabkan darahnya itu tidak berwarna merah seperti kita gitu. Nah, yang ingin ditanyakan kalau misalkan si serangga itu terluka gitu ya Pak. Nah, proses penyembuhannya itu bagaimana gitu? Apakah seperti hewan-hewan reptil gitu ya? Biasanya kalau udah terputus bagian tubuhnya langsung bisa muncul kembali gitu, bagian tubuh yang baru. Nah, kalau pada serangga, apakah proses luka yang terjadi tersebut itu tidak bisa disembuhkan gitu? Terima kasih Bapak sebelumnya. Pertanyaan tidak terduga nih. Apakah ada proses penggumpalan darah seperti ada hewan yang kita pelajari selama ini di vertebrata ya? Apakah tidak bisa disembuhkan kalau misalnya terluka gitu ya? Ini kaitannya dengan darah ya. Apakah darahnya terus mengucur keluar sehingga akibatnya mati karena tidak ada proses pembekuan? Nah, sebelum saya jawab, dan saya juga mikir ini ya, terus terang aja, karena saya bukan ahli entomologi juga. Oke, silakan yang lain mungkin bantu jawab dulu. Bantu cari informasi, silakan cari informasi. Tapi saya tidak bisa menjawab karena memang berbeda ya sistem peredaran darahnya ya. Satu darahnya serangga itu tidak berfungsi untuk mengangkut oksigen. Tidak berfungsi untuk mengangkut oksigen. Oksigen itu yang mengalir begitu saja dalam cairan ya, secara terlarut seperti hanya proses kimiawi biasa seperti air sungai mengandung oksigen, air laut mengandung oksigen karena oksigen terlarut. Nah, kalau pada vertebrata seperti kita itu kan bukan mengandalkan hanya terlarut, tetapi memang memiliki hemoglobin yang berfungsi mengikat dengan kapasitas yang jauh lebih besar daripada
kalau mengandalkan keterlarutan, karena memang kebutuhan oksigen yang tinggi. Termasuk di dalamnya apakah memiliki keping darah gitu ya. Apakah ada keping darah yang membantu dalam proses penggumpalan darah. Jadi kalau misalnya serangga ditusuk misalnya, kan langsung itu ya ke hemolim gitu ya. Ke hemolimnya kalau misalnya perutnya ditusuk ya cairannya keluar gitu. Apakah serangga memiliki kemampuan untuk menghambat pengeluaran bocor darah tadi? Ya, mohon maaf saya juga kalau ngarang juga nggak boleh ya sebagai dosen. Jadi saya juga nanti harus cari tahu juga informasinya. Bisa kita sama-sama cari informasi ya, coba kita cari ya. Terus terang aja saya nggak tahu nih. Bosan, Nurul, coba bantu kita diskusi di sini. Ini tuh pas Ya, sama kayak masih berhubungan sama yang waktu sama Bu Mar'ah. Pertanyaan ini juga belum terjawab Pak, soalnya waktu itu sampai ke yang ditahu kalau serangga itu gak bisa beregenerasi gitu Pak. Jadi pas sama Bu Mar'ah juga belum terjawab. Ya. Ya. Menarik sih, nggak apa-apa, bagus, dan saya juga menjadi tertarik juga ya. Apakah ada proses pembekuan darah pada serangga? Anda bisa cari ya informasi. Ini, soalnya kan peredaran sangat berbeda dan fungsinya juga berbeda dengan serang pada manusia dan hewan tingkat tinggi. Ya. Saya kira di apa ya? Ada, saya kira pada serangga ada trombosit ya, ada nggak trombosit? Kita cari. Kalau ada trombosit pada serangga mungkin. Ya, Anda silakan, Anda juga sambil cari informasi. Saya tidak menemukan ya. Tidak ada juga informasi yang mengarah ke yang berkaitan dengan pembekuan darah pada serangga. Ini tidak ada informasi sejauh ini. Jadi saya kira kalau dia luka ya bisa bocornya begitu aja ya, bisa mati ya. Makanya pada serangga itu kan ada kerangka luar yang memang itu adalah salah satu bagian dari pertahanan yang bukan hanya sebagai membentuk tubuh tapi juga pertahanan jangan sampai terluka gitu ya. Ya kalau sampai terluka ya berarti sudah lewat gitu ya bagi serangga ya, tidak ada mekanisme lain. Jadi di antara kulit yang tebal yang berupa kitin dan protein ya, itu bagian dari upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi kebocoran darah karena memang pada serangga tampaknya tidak ada pembekuan ya semacam itu karena bukan darah juga disebutnya ya.
karena hanya cairan hemolim disebutnya juga, cairan hemolim yang semata-mata berfungsinya untuk mengedarkan zat makanan dan zat makanan itu. Jadi saya tidak menemukan adanya trombosit. Kan Anda juga cek, saya tidak menemukan. Jadi kalau kita lihat trombosit itu berkaitan dengan proses pembekuan darah, maka kalau tidak ada trombosit berarti tidak ada mekanisme pembekuan darah pada serangga. Baik Bapak, terima kasih banyak. Dan mohon izin mengingatkan Bapak untuk proses perkuliahannya sampai 14.40. Mohon izin. Ya, baik, nggak apa-apa Sami, terima kasih diinformasikan, berarti sudah berakhir ya. Sekarang sudah jam 2.40 dan ini berarti sudah selesai waktu perkuliahan. Terima kasih. Mohon maaf kalau bisa kita cari informasi lebih lanjut ya. Baik, terima kasih. Akhir kata, ilahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih dan saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Sampaikan kalau sudah saya perbaiki. Ya.